Phoenix Dades Radio Station, hey selamat sore. Sekarang ada Dodio Sandra yang akan muncul sore hari ini. Seperti biasa kalau Dodio muncul adalah akan ada tamu-tamu spesial. Dan spesialnya lagi kita selalu ngomongin tentang masa depan. Dimana ngomongin masa depan kita akan mencari insight-insight seru, inspiratif dan juga pastinya yang up to date. Dan spesialnya lagi adalah hari ini Doi kedatangan dosen dari Stikes Bina Husada Bali, Nurse Ida Ayu Agung Laksmi Eskep MKep Bu Ami nama lengkapnya. Selamat sore. Selamat sore Kak Doi, selamat sore Vina. Finally kita bertemu kembali. Iya. Di ruangan yang berbeda. Betul. Ya kan? Betul. Sebelumnya di studio sebelah, hari ini kita ketemu di sini. Pasti akan ada banyak sekali hal-hal baru yang kita sharing secara ibarat teman lama. Phoenix, kita udah partneran dan temenan sama teman-teman dari Stikes Bina Husada Bali udah lama banget. Udah lama banget. Dan saya sebagai teman adalah selalu nanya, apa kabar? Ada yang baru nggak ya saat ini? Karena seperti saya bilang ngomongin masa depan, kita ya memang bertanggung jawab atas diri kita, tetapi juga disupport sama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yes. Dan kalau ngomongin tentang pendidikan, sudah pada tahu. Stikes Bina Husada Bali, mereka udah tahu. Tapi yang belum tahu adalah ada kabar terbaru apa dari Stikes Bina Husada Bali. Bu Ami, boleh dong cerita-cerita? Iya nih, makasih banget ya buat Kak Doi sama teman-teman Phoenix yang udah ngundang Bu Ami sekarang di sini. Yes. Jadi mau ngasih informasi tentang segudang prestasi Stikes Bina Husada Bali. Oh, durasinya 1 jam nih ya. Jadi bisa banget nih kita ngomongin segudang prestasi dari Stikes Bina Husada Bali. Boleh. Yang pertama nih Kak Doi, dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pendidikan, tentunya, jadi semua prodi di Stikes Bina Husada Bali itu pastinya akan mengembangkan kualitasnya. Oke. Jadi mulai dari pengembangan SDM, kemudian kurikulumnya dibenahi, sarana dan prasarana, update gitu. Bahkan kita setiap tahun punya kelas minor atau kelas internasional. Datang langsung dari Belanda kita punya mahasiswa Kak Doi. Oh. Bisa tepuk tangan dulu nggak sih? Boleh dong. Go internasional boleh, gitu. Boleh. Iya, aku lihat di sosmed doang kemarin-kemarin. Iya, jadi dari benar. Belanda juga ada. Itu dari Belanda tuh mahasiswa-mahasiswanya Bu Ami. Lalu. Lalu yang bagusnya lagi Ya. tiada usaha yang mengkhianati hasil. Betul, Setuju nggak? betul. Dan hasilnya udah terpampang nyata, Finers. Jadi kami Stikes Bina Husada Bali, terutama di program studi sarjana ilmu keperawatan dan program profesi nurse itu sudah menyandang gelar akreditasi unggul. Wow, ini ngomongin akreditasi unggul. Sekarang sudah menyandang gelar akreditasi unggul. Berarti ini sangat penting untuk calon mahasiswa yang cari kampus. Betul banget Kak Ya Doi. kan? Jadi Coba benar-benar ceritain. selaras sama tagline kita. Yes. Stikes Bina Husada Bali, unggul dan terpercaya. Terpercaya. Makin unggul makin terpercaya tentunya Setuju. masyarakat ke Stikes Bina Husada Bali. Oke, Gitu, Kak Doi. sedikit flashback. Untuk mendapatkan akreditasi ini seperti apa prosesnya? Tentu saja melewati tantangan dan juga ya cukup berat gitu. Bisa ceritain tantangan kalian selama kemarin-kemarin sebelum akreditasi? Dan dengan akreditasi yang dimiliki sekarang, apa keunggulan yang bisa langsung didapatkan oleh mahasiswa? Oke, jadi akreditasi itu kan banyak step ya Kak Doi ya? Betul. Banyak banget kriteria. Ya. Dan kebetulan kita memang akreditasi kemarin yang perawat ini kriteria baru. Jadi kampus-kampus yang duluan akreditasi itu masih pakai kriteria lama. Dan Oke. sekarang kita pakai kriteria yang kualitatif. Oh. Iya, jadi yang harus benar-benar digali potensinya apalagi. Iya. Ya mulai dari kemahasiswaan, kita meningkatkan kualitas layanan mahasiswa, mendorong mahasiswa supaya berprestasi, termotivasi untuk tetap berprestasi nantinya. Yes. Kemudian kita juga mendorong pengembangan SDM dan akademik. Contohnya nih Kak Doi, jadi Bu Ami pun sekarang lagi lanjut kuliah. Lanjut lagi. Yes, Ibu ini S3. nggak pernah capek belajar ya. Ya, oke, mantap. Kan nggak boleh capek belajar, kan? Betul. Karena kasih insight usia tidak membatasi kita belajar. Iya, tapi Oke. usia masih muda sih Kak Doi. Sangat, kan iya. masih 22 toh. Makasih Kak Doi, mukanya memang masih bisa banget dua-dua ya. Skincare-nya kenceng ya. Oke, terus berarti dengan akreditasi ini kan melewati tahap-tahap proses yang cukup susah. Iya, benar. Apa impact-nya untuk calon-calon mahasiswa dengan akreditasi unggul ini? Tentu aja dengan akreditasi unggul ya, teman-teman calon mahasiswa pasti akan lebih percaya lagi. Yes. Dan itu akan meningkatkan kepercayaan nanti user. Oh. Ini lulusan mana? Stikes Bina Husada Bali gitu. Selain memang terkenal, Ya, kita ya. anak-anaknya friendly. Betul. Terus helpfully Ya. gitu loh Kak Doi. Terus sekarang ditambah lagi dengan dukungan dari institusi yang membawa akreditasi unggul ini teman-teman. Oh, wow, Ya. keren. Jadi dari unggul, user percaya, masyarakat juga makin percaya. Oke. Harapan kami adalah memang ingin meningkatkan kualitas pendidikan yang
bisa lebih tinggi lagi. Yap. Kemudian juga lulusan yang kompeten sehingga memang mudah diserap oleh user. Oke. Gitu. Selain akreditasi, ada kabar baik apa lagi sih? Tentunya tadi itu dari institusi ya Kak Doi. Ya. Institusi yang kerja keras nih kita semua Oke, nih. oke. Sekarang personality dosennya Kak Doi. Nah, saya Dari kepo personal nih, dosennya. personality-nya seperti apa? Jadi kami baru aja mendapatkan kabar gembira Kak Doi. Oke. Salah satu dosen kita itu berhasil menyandang gelar akademik profesor. Profesor bidan pertama di Bali Kak Doi. Wow, keren. Salah satu dosen dari Stikes Bina Usada Bali as a profesor bidan pertama di Bali. Di usia yang pasti masih muda ya. Masih muda. Wow, luar biasa. Baru 40 loh Siapa Kak Doi. Prof Widya? Prof Widya. Prof Widya mudah-mudahan lagi dengerin, mudah-mudahan lagi nonton juga nanti video kita. Sangat-sangat bangga sekali. Tapi kan kabar tentang beliau ini bisa cerita lebih detail nggak? Maksudnya seperti apa Prof Widya selama bergabung di Stikes Bina Usada Bali? Ya jadi Prof Widya ini juga salah satu, dibilangnya memang salah satu dosen yang sudah lama Kak Doi. Betul. Jadi dari kita berdiri 2007, Prof Widya ini udah ada. Oke. Jadi lanjut dulu kan masih S1 Maksudnya ya. sudah bergabung ya? Kesannya kalau sudah ada beliau Ya, apa? bener-bener. Patung di depan gitu ya, sudah join bergabung sudah ya. join jadi dosen Ya, bidan gitu oke. ya. Beliau dulunya kaprodi kebidanan. Oke. Kemudian lanjut S2. Kemudian setelah lanjut S2 lanjut S3 dan beliau ini juga S3-nya tercepat Kak Doi. Oh gitu. 2,5 tahun udah lulus. Gokil. Sangat menginspirasi. Sangat-sangat. Ini mudah-mudahan juga menjadi pemicu atau pemantik buat dosen-dosen lain. Yes. Supaya bisa ya minimal kayak Prof Widya juga. Bener. Oh. Dan beliau aktif banget di penelitian yang konsen terhadap kesehatan ibu dan anak. Oke. Ya, jadi beliau penelitian terus Ya. dan selalu menang hibah nih Kak Doi. Ini Oh, juga, gitu. ini Oh, juga. karena penelitiannya bagus. Iya bener. Oke. Menang hibah Kemendikbud Saintek. Bahkan yang tahun ini juga menang. Oke. Jadi dengan segudang prestasinya, Ya. kemudian publikasinya yang internasional gitu ya. Terus akhirnya membawa beliau ke gelar akademik profesor atau guru besar. Ini berarti akan membuka peluang riset atau pengembangan ilmu di Stikes sendiri. Betul banget. Oke. Jadi akan membuka peluang kerjasama secara Iya. internasional juga gitu. Wow. Iya tentunya. Keren. Prof Widya. Saya berharap besok-besok ada Prof Ami. Kan Amin. berharap ya Yang boleh kenceng ya. aja ya, benar. Tapi disertai dengan usaha ya Oh, Bu iya, Ami ya. benar, Bu Ami harus. pun sekarang masih lanjut S3 juga. Iya masih lanjut. Masih Oke. kicik sih Bu Ami. Agak jauh ya. Suka merendah ya. Oh iya, untuk Oke. meninggi nggak sih? Iya dosen pasti nanti loncatannya kenceng ya. Dosen-dosen tinggi juga atau prestasi-prestasi yang didapatkan oleh dosen lain juga sebenarnya nggak kalah kerennya. Betul. Cara ngajarnya bersosialisasi dengan mahasiswa dan mahasiswinya juga ya. Tapi selain Selain dosen, berarti sekarang kita pengen update Mahasiswa. para mahasiswa. Tentu aja. Ada Selain kabar dosen apa? yang menginspirasi, Yes, gitu kan? ya. Mahasiswa juga harus termotivasi dong, Kak Doi. Betul. Dan ini udah terbukti. Jadi ada prestasi akademik dan non akademik yang sudah ditempuh dalam waktu 1 tahun terakhir ini. Cerita. Oke. Boleh. Yang pertama, ada mahasiswa kebidanan yang sudah juara 1 poster ilmiah dalam Himpunan Mahasiswa Bidan se-Indonesia. Oh, Juara 1 loh, Kak Doi. se-Indonesia juara Se-Indonesia. 1. Oke, namanya masih inget nggak? Atau Sofia. ada dicontekan? Oh, Sofia. Oke. Hai Sofia. Terus. Keren dong. Terus Keren. yang kedua, mahasiswa kebidanan lagi nih. Oke. Dia menang public speaking, juara 1 juga. Oke. Dalam scientific impact Oke. di Poltekkes Denpasar. Oke, siap. Regional ya. Regional. Oke, namanya tadi? Lupa. Ayu. Ayu. Oh, oke Ayu, siap. Nanti saya nggak tanya nama lagi, kebanyakan nanti kita suka Oh, iya, bener lupa sih. namanya ya. Oke. And Terus then, selain Sofia dan Ayu ada Ada mahasiswa non lain. akademik dong Kak Apa Doi. tuh? Apa tuh? Non akademiknya Erseri tau nggak? Erseri. Oh, ya. Panah. Ya. Panah asmara nggak sih? Beda. Oh ya sorry. Jangan melebar. Oh ya oke. Tetap Panah Panah asmara. jadi juara 1 panah Kak Doi. Oke. Juara 1 panahan. Ya. Terus juga dalam Wali Kota Cup Ya. sama juara 1 taekwondo. Oh. Ini Adit nih mahasiswa aku. Oke. Halo Adit. Oh enggak ya. Mudah-mudahan dengerin, Iya, bener. mudah-mudahan streaming juga ya. Berarti selain belajar, mereka ternyata masih bisa memaintain hobi mereka di luar ya. Bener, Maksudnya akademik non akademik. Gak seserem itu loh kuliah di Stikes Bina Usada Bali Jelas berarti. enggak lah. Iya kan. Apalagi Oh, lihat oke. dosennya kayak gini kan. Cakep, pasti happy. kece, cheerful. Beliau memang keseharian ngajar pun kayak gini guys. Jadi Iya, bener. serunya dapet, tegasnya dapet,
nggak galak gitu, tapi emang tegas, ngerti nggak sih? Ngerti ya, Iya, paham ya? Ya, pokoknya begitulah ya, Oke, Kak. dari mahasiswa-mahasiswa ada lagi yang mau diceritain? Prestasi apa lagi yang mereka dapatkan bikin saya dari tadi dosennya udah, kampusnya terakreditasi unggul, mahasiswanya ternyata berprestasi. Yes. Ada lagi yang mau di-share nggak kabar Dan terbarunya? banyak juga mahasiswa kita yang punya talent-talent lain, kayak Oke. dia public speaking in English, Kak Doi. Oh. Jadi mahasiswa Belanda yang kesini minor Ya, itu, ya, ya, dia ya. punya namanya Badi. Ya. Badi itu teman-teman mahasiswa yang ada di sini, mahasiswa lokal kita, Ya. itu yang akan jadi temennya, bestiannya. Jadi in English setiap hari mereka. Dan So- gongnya ternyata memang hebat banget kalau nge-MC Ya, ya, gitu. ya, ya, ya. In English mereka buat party gitu misalnya. Oke, oke, oke. Evaluasi, mahasiswa Ya. sendiri yang ngerjain. Oke, nggak usah megang mic Oke, ya, sorry, Bu ya. Ami ya. Mic-nya udah ada di situ ya. Ceritanya Anda MC Iya, tadi. benar. Oke, berarti conversation sehari-hari, event pun mereka create Yes. dengan bahasa Inggris. Inggris. Untuk melatih dan juga networking pastinya. Iya. Ya karena English is a must kan Betul, zaman sekarang. Kayak kita betul. melatih networknya kita. Oh, Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Jepang, Kak Doi. oh, Ya, karena mahasiswa kami juga banyak yang goes to Jepang. oke. Alumninya juga ada yang kerja di Iya, Jepang, benar. ya kan? Jepang, Jerman, sama Belanda. Udah ada. Oke, luar biasa sih kece. Boleh tepuk tangan lagi nggak sih? Boleh dong, keren banget. Luar biasa. Upcoming next ada apa yang disiapkan? Masalah mungkin apakah ada event atau apa dari Stikes Bina Usada Bali? Oh iya. Di spill dikit sebelum nanti kita ngomongin tentang penerimaan mahasiswa baru pasti. Ya, oke. Jadi yang terdekat kita mau pengukuhan nih teman-teman. Pengukuhan profesor pertama bidan kita yang di Bali. Oke. Prof Vidya. Ya. Tanggal 12 nanti. Kemudian untuk meningkatkan capacity building kita juga ada seminar motivator, Kak Doi. Jadi di hari Sabtu. Oke. Besok. Tanggal Sabtu 30 2 Mei. 2 Mei ya? Oh, 2 Mei ya. Sorry. 2 Mei Lupa dalam rangka kalender Hari lagi. Pendidikan Nasional. Hardiknas, ya. Ya, jadi kita juga harus terbakar dong motivasi kita. Betul. Staf dan dosen. Jadi ada seminar motivator nantinya di situ. Terus juga yang upcoming adalah Dias Natalis dong. Oke. Perayaan Dias Natalis. Ya. Ya. Bulan? Nanti bulan Agustus. Oke. Sudah siap banyak sekali acara-acara dipersiapkan dari intern sendiri sampai dengan yang di luar juga. Iya, sampai di benar, sana. Kak Doi. Oke, kita di segmen berikutnya masih ngobrol. Phoenix Dares Radio Station, kita masih di live talk show bersama Stikes Bina Usada Bali. Masih ada Bu Ami. Tadi kalau ngomongin tentang prestasi mahasiswa, prestasi dosen, terus juga Institusi. prestasi dari institusinya sendiri. Yap. Semua sudah kita bahas. Mungkin ada beberapa teman-teman kita juga yang sebenarnya dari kemarin keliling-keliling nih, kayak lagu tadi, kayak coba mau cari kampus yang terbaik. Oh, tadi akhirnya terjawab. Kalau institusi akreditasi kampusnya udah unggul, ya udah jawabannya Stikes Bina Usada Bali. Cuman mungkin yang perlu kita harus kasih tahu juga untuk tahun ajaran barunya kapan, daftar sudah mulai bisa daftar atau belum di Stikes Bina Usada Bali. Bu Ami yang punya tugas. Kasih tahu dong adik-adikku yang mau Oke. gabung tahun ini. Buat Finers dan Sobat Binus Ya. yang mau gabung di tahun ajaran akademik 2627 ini, itu udah boleh daftar, Kak Doi. Oke. Jadi sebenarnya kita sudah membuka pendaftaran sejak bulan Desember tahun 2025 kemarin, itu khusus langsung 3 jalur. Oh, oke. Jalur Ada apa aja PMDK, tuh? Ya. jalur rekomendasi, dan jalur umum. Oh, oke. Kalau tahun-tahun sebelumnya, jalur umum kita stop dulu nih. April baru muncul, setelah Oke. April. Mhm. Tapi sekarang kita emang sengaja, karena ternyata banyak yang anak-anak tuh gap year, Kak Doi. Oh iya. Jadi tahun lalu dia nggak bisa untuk kuliah gitu ya, masih ngumpul-ngumpulin uang, Ya, mungkin betul, biaya betul, dan lain betul. sebagainya gitu. Tahun ini dia mau gas lagi nih. Oh, Jadi kita I kasih see. kesempatan lebih awal untuk yang gap years ini di Oke. jalur umum Oke. gitu. Kemudian Lalu? jalur PMDK dan jalur rekomendasi emang udah kita buka seperti biasa. Dan sampai bulan April ini harusnya ya, jadi ada promo untuk pendaftaran mahasiswa baru yang daftar ulang sampai dengan April itu dapat potongan sebesar 2,8 juta untuk potongan biaya seragam. 2,8 juta untuk Yes. potongan biaya seragam. Betul. Nice. Terus. Jadi awalnya kalau daftar ulang tuh 4 juta, dipotong 2,8 juta, tinggal 1,2 juta aja, Kak Doi. Betul. Daftar ulang itu udah bisa jadi mahasiswa Stikes Bina Usada Bali. Oh gitu. Yes. Info yang bagus. And And then, nah jadi khusus buat adik-adik nih yang masih belum tahu mau daftar di mana, Ya, tapi ya, pengen daftar sekarang di Stikes masih bisa. Oke. Karena good newsnya dalam Ya, ya, rangka ya, Hari ya. Pendidikan Nasional 2 Mei ini besok, Oke. kita memperpanjang promo kita Oh. sampai tanggal 15 Mei 2026 ini. Diperpanjang sampai 15 Mei 2026, guys. Yes. Manfaatkan promonya. Betul. Oke. Jalur PMDK oke, Ya. jalur umum oke, jalur rekomendasi juga oke. Oke, semuanya tiga-tiganya bisa ya. Yes, untuk yang reguler. Ya, lalu selain reguler kita ada punya juga. RPL. Nah, coba dijelaskan.
RPL rekognisi pembelajaran lampau. Ini banyak juga ya sobat binus atau viners yang nanya-nanya ke Bu Ami gitu. Kak, aku mau lanjut kuliah, mau program apa? Jadi kita tanyakan RPL atau reguler, yang mana ya Kak? Nah, masih banyak yang bingung nih. Sebenarnya apa perbedaan kelas reguler dan juga RPL Miss? Miss lagi Bu Ami cantik. Oke. Jadi kelas reguler itu khusus anak SMA, SMK sederajat yang memang pengen nyari S1 dan profesi, baik S1 kebidanan, S1 keperawatan, profesi bidan sampai ke profesi nurse gitu lanjutannya ya. Terus tapi kalau RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi merekognisi pembelajaran dia di masa lalu pada saat D3 Kak Doi. I see. Jadi ini khusus untuk perawat dan bidan yang udah bekerja, udah punya pengalaman kerja. Nanti pengalaman kerjanya ini yang akan kita rekognisi. Oke, jadi cocok banget yang sudah bekerja mengupgrade diri lewat jalur RPL. Ke jenjang S1 dan profesi tentunya. Bidan-bidan yang kemarin sudah bekerja tapi pengen di-upgrade lagi, boleh loh Bu. Bener banget. Jalur RPL tadi. Iya. Oke, terus dari segi waktu kuliah reguler sama RPL seperti apa? Karena kan beda. beliau sudah bekerja. Bener, tentunya beda nih. Kalau reguler jadi ada 8 semester untuk jenjang S1-nya, sarjananya, baik perawat ataupun bidan sama. Habis itu lanjut lagi ke profesi 2 semester. Oh gitu. Iya, nanti baru bisa jadi nurse, Ida, Ayu Agung Laksmi, Eskep. Gitu. Anda itu ya. Iya, mohon maaf, contoh aja Kak Doi. Ya karena nggak mungkin nurse, Dodia Sada ya. Enggak, apalagi BD kan nggak mungkin. Iya, itu bidan ya. Itu perempuan. Yes. Catat. Lanjut. Itu masalah waktu kuliah dan sistem belajarnya. Tapi kalau RPL itu bisa mempersingkat masa studi bisa 1 sampai dengan 2 semester. Oh gitu. Yes. Oh, lalu gimana kaitannya sama quality lulusan RPL dan reguler ini? Oh, tentu saja nggak usah diragukan karena nanti goalnya ini adalah UKOM Kak Doi. Uji kompetensi nasional. Jadi di sanalah berliga nih teman-teman. Ya. Jadi sobat binus di sana akan berliga, dia akan uji kompetensi gitu ya. Dan tenang aja karena capaian uji kompetensi kita itu sampai dengan 100% teman-teman. Oh gitu. Berarti pembuktiannya di UKOM-nya tadi uji kompetensi di mana ini adalah pembuktian kalau lulusannya memang berkualitas dan sesuai kompeten dan sesuai dengan reality lagi. Industri kesehatan, gitu, betul. Dunia nyatanya. Oke. Nah, sebenarnya syarat utama yang perlu dipersiapkan sebagai calon-calon mahasiswa adik-adikku ini apa sih, Bu Ani? Kalau untuk reguler tentu aja dia harus udah lulus dulu dong Kak Doi. Ya, betul. Jadi masa SD kelas udah daftar dari sekarang mau nabung. Iya, betul. Minimal ya. Jadi adik-adik harus lulus dulu. Habis itu maksimalnya usia 24 tahun. Oke. 25 apa 24? 25 tahun, sorry. Oke. Kemudian terus tinggi badan Kak Doi. Oke. Tinggi badan kalau cewek 150 cm, kalau cowok 155. Terus tidak boleh buta warna. Oke, ini kayak standar persyaratan di tenaga kesehatan ya. Betul. Oke. Itu syarat-syarat umum ya. Bener. Selebihnya adalah mengikuti alur-alur tadi. Betul, ada tes kesehatan, tes Oke. wawancara gitu ya, sama dengan nilai-nilai akademik kalau dia jalur rekomendasi dan PMDK. Tapi kalau jalur umum ada tes tulisnya. Oh gitu. Tapi secara online semua Kak Doi. Ada nggak tips dari Bu Ami kayak supaya calon mahasiswa ini bisa lolos seleksi? Apa sih yang harus kita persiapkan? Sesederhana mungkin gitu. Apa? Yang pertama adalah motivasi. Niatkan dulu. Bener nggak sih mau jadi perawat? Bener nggak sih mau jadi bidan? Karena perawat dan bidan itu nggak cuma sekedar profesi teman-teman ya, tapi adalah tugas yang mulia. Betul. Yang akan dibawa sepanjang kehidupan. Kayak Bu Ami nih contohnya walaupun udah jadi dosen nih Kak Doi. Jadi harus standby banget. Kalau ada telepon nih saudara ini kecelakaan nih atau apa, yaudah kita berangkat ke sana. Ya, jadi emang bener-bener dipakai. Dari awal udah tahu goals. Betul, diniatkan. Yang penting niat. Kalau udah niat pasti akan ketemu jalannya Kak Doi. Betul. Bener kan? Betul. Jadi wawancara akan lancar, akan pede ngomongnya bahwa saya memang pengen jadi seorang perawat nih Kak Doi. Saya memang pengen jadi bidan nih nantinya Kak Doi. Beda kalau ikutan sama teman kayak, lo daftar di mana Beb? Oh, di sini. Kenapa motivasimu? Ya karena teman saya ikut. Wawancara, tes pasti bingung. Iya, betul. Tapi kalau sudah tahu memang dari dalam hati maunya kayak gitu, kita lancar. Kenapa? Karena saya ingin ini membantu kemanusiaan bla 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 bla. Betul. Oke. Terus. Niat ya satu. Yang pertama niat. Ya. Yang kedua, selain niat ya, tentunya harus bermodal dengan tekad juga sih juga. Niat, tekad, dan motivasi ya benar. Itu. Dan dukungan keluarga tentunya Kak Doi. Betul, karena keluarga yang support, apalagi sponsor utamanya adalah keluarga. Baik-baiklah sama keluarga. Tapi tenang, kita punya KIP Kak. Kita punya segudang beasiswa. Nah.
di Stikes Bina Usada Bali. Jadi Luar buat biasa adik-adik tuh. yang mungkin kehalang dengan biaya gitu Iya, ya, iya, karena iya. kan biaya menjadi tenaga kesehatan itu nggak sedikit ya Kak Doi ya. Betul, betul. Tenang, Stikes Bina Usada Bali bisa memprovide itu dengan KIP. Oke. Kita punya kuota KIP per tahunnya itu 25 sampai dengan 30 orang. Oh. Kartu Indonesia Pintar, Ya. jadi bisa gratis semuanya Kak Doi. Oke, siap. Tanpa membayar apapun. Siap, itu ada KIP. Ya, dan bisa sampai nurse dibiayai. Oke. Asal punya KIP. Siap. Dan And itu- then Terus Yang yang, lain? lainnya, selain kau, aku nggak punya KIP nih gitu misalnya Kak Doi ya. Tapi kamu berprestasi. ya kayak aku misalkan. Kamu atlet gitu Ya. misalnya ya. Ada namanya beasiswa atlet, BIT. Oh, Itu dapat beasiswa potongan atlet. 50% uang uang SPP-nya, uang semesterannya. Jadi kita pakai UKT. Oke. Jadi itu bisa dapat potongan 50%-nya. Gokil, keren. Yang penting berprestasi setiap semester. Oke, baik. gitu. Tetap konsisten ya. Betul. Atau tiba-tiba semester 2 lo pacaran terus Oh, suka kuliah, jangan beda dong. cerita ya. Iya. Itu beda cerita. Kalau berarti promo-promo itu ada di sosial media atau apa sih? Iya. Biasa kan suka ada promo-promo kali ya. Iya, betul. Tadi selain acara, promo juga ada biasanya. Benar. Ada di sosial media. Ada, jadi di sosial Oke. media kita bisa dipantengin ya, IG Stikes Bina Usada, Betul. @Stikes Bina Usada. Kemudian Bina Usada TV kita juga punya. Betul. Kak Doi Rajin terus, sekali tuh konten-konten ya. Iya, kita punya Placenta, boleh mampir ke podcast kita. Boleh. Terus juga, kalau mau daftar juga gampang banget Kak Doi. Tinggal melimpir ke website kita, Oke. Bina Usada ACID. Oke. Tinggal Silakan sana. ke binausada.ac.id. Klik di situ aja dan nonton podcastnya ada di YouTube channelnya. Iya, ada juga di teman-teman situ. ya. Betul. Oke, semua lengkap ya. Tapi ada nggak yang Bu Ami pengen share ke teman-teman? Misalkan kalau kuliah di kesehatan kadang agak berat atau apa, supaya adik-adikku ini yang mungkin belum punya gambaran sama sekali, biar tahu oh ini loh kalau misalnya kita ngambil kuliah di Stikes Bina Usada Bali. Mungkin ada yang mau sedikit disampaikan atau tambahan lagi, boleh loh. Tips. Yes. Kalau ngerasa hari-harinya berat adik-adik ya, jadi ingat aja nggak ada yang namanya hasil itu mengkhianati usaha kalian. Betul. Ya, jadi kalau kalian ngerasa berat, sharing aja ke teman-temannya. Karena sebenarnya di Stikes Bina Usada Bali nggak berat-berat banget. Karena seru banget kalau udah dengan teman-teman. Ya, terus kebersamaan kita juga antara Ya. dosen sama siswa itu erat banget Kak Doi. Ya, ya, Chemistry-nya ada. Ya. Kita sering nyanyi bareng, ada pojok kesenian. Jadi kalau memang lagi penat boleh nyanyi bareng Bu Ami. Oke, di depan lobi ke kiri. Iya, benar. Kita mau Ingat coba. banget nggak sih? Saya nyanyi si Fix, besok saya akan nyanyi di situ. Oke, siap. Ditunggu. Luar biasa. Oke. Kita karaokean ya. Pasti. Oke. Bu Ami, thank you banget. Terima kasih banyak Kak Doi. Hari ini udah ngobrol dan mudah-mudahan buat Viners juga yang dari tadi dengerin dapat insight-insight baru, Yes. dapat penjelasan bahwa kuliah di kesehatan itu nggak seribet itu, nggak seberat itu, asalkan lo memang tahu goalsnya apa, mimpi lo apa, support by orang-orang terdekat itu juga penting. Ya. Apalagi yang sudah mendapat akreditasi unggul, tadi ada profesor, ya ingat ya, profesor wanita pertama di Bali. Profesor Bidan. Bidan, ingat ya, Profesor Bidan pertama di Bali, datang dari Prof. Stikes Widya. Bina Usada Bali. Ada Prof. Widya, mudah-mudahan beliau dengar. Ini bisa menjadi inspirasi buat bidan-bidan lain bahwa kesempatan itu bisa datang untuk siapa saja. And Ya. then, mahasiswa-mahasiswa selain memang prestasi di kampus, luar kampus pun masih bisa di memanah atau juga yang lainnya, di mana kamu punya kesempatan untuk bisa menunjukkan hal terbaik dari dirimu atau juga disupport sama kampusmu sendiri. Dan jawabannya sekali lagi hanya di Stikes Bina Usada Bali. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat, Bu Ami, sekali lagi. Terima kasih Kak Doi. Thank you, Boleh thank you. tagline kami? Oh, barengan kita? Iya. Oke, 1, 2, 3. Stikes Bina Usada Bali, unggul dan terpercaya.